Yes. Hmm. Ya, halo Rangers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Sudah ada dua orang ini teman yang sudah hadir ya. Terima kasih sudah hadir di live trading malam ini. Ini pertemuan kita yang ke berapa nih? 15, 16 ya, yang ke-16. Jadi 8 ya ke-16 tanggal 25 September. Dan malam ini kita akan kembali ya untuk live trading seperti biasa ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih untuk yang sudah hadir. Siapa nih? Selamat malam Kak Leanor, selamat malam Kak Gita, Kak Gilang, Kak Luna, sama Kak Marwan Anan. Oke, terima kasih ya sudah hadir, sudah join di live trading. Semoga malam ini kita dapat posisi yang bagus nih. Mau di pound sterling, euro, atau mungkin di gold ya. Nah, saya cuma mau memberitahu ya. Barusan habis keluar news ya, jadi mungkin marketnya agak agak kencang ya, kencang bergeraknya gitu. Nah, sebelum saya masuk ya teman-teman ya, mungkin kemarin kita ada posisi ya untuk pound sterling, euro ya. Saya buka sedikit ya teman-teman ya untuk posisi kemarin. Kita ada posisi buy euro, mana nih ya teman-teman ya. Euro itu alhamdulillah kena TP ya teman-teman ya. Ini euronya itu masuk di M15. M15. Nah, ini teman-teman. Jadi masuk ya kena TP dan padahal sudah sedikit lagi ya kena stop loss dan TP-nya kurang lebih sekitar
$14,1 ya. Jadi kalau di sini sekitar $1,44 gitu teman-teman. Oke, jadi untuk malam ini semoga dapat posisi yang bagus lagi. Kita cari posisi yang bagus untuk apa ya, mengembangkan akun ya teman-teman ya. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama. Saya dulu mau sapa dulu Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Iya, Ki. Boleh lanjut Pak. Ini Pak, untuk kalkulasi. Baru nyapa langsung lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam nih siapa? Gilang Sadewa, Marwan Anan. Gitu. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat, sehat fisiknya, pikirannya, finance-nya, anak kan. Jadi semuanya sehat lah. Gitu. Terus juga apa ini juga ada apa Audrey gitu kan selamat malam Audrey untuk terus eh, semoga insya Allah hari ini kita dapat posisi yang bagus secara hitungan bagus gitu kan jadi enak semuanya gitu. Mari sebelum kita mulai karena kan kita ngopi dulu. Ngeteh, ngeteh, nggak ngopi ngeteh. Aduh, kurang 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 nikmat kayaknya kalau Kurang teh. kurang nendang ya. Nah, hari ini kebetulan tadi apa saya sudah coba apa scanning gitu kan ada dua instrumen yang saya scanning gitu kan tinggal satu lagi jadi saya butuh waktunya nggak terlalu lama lah gitu kan sekitar 15 menit gitu kan untuk scanning yang satu gitu. Oke Ki, deal Oke. apa Boleh silahkan Pak. ngobrol-ngobrol dulu. Saya temani dulu teman-teman yang sudah hadir ini. Selamat malam Kak Zainal ya, Zainal Arifin, Kak Gitit, Silda. Selamat malam ya, Kak Audrey juga yang baru join ya. Terus teman-teman yang belum ini ya, belum ikut di channel WA ya, grup kita gitu ya, grup channel, saya sudah lengkapi ya untuk linknya, bisa teman-teman klik untuk join. Terus buat teman-teman yang mau nonton apa namanya, rekaman live trading yang saat ini juga sedang direkam ya, jadi akan selalu diupload apa di channel YouTube FX Rangers, jadi teman-teman bisa eh, klik ya untuk subscribe. Terus ini juga ya buat teman-teman yang eh, mana kemarin ya, yang mau daftar untuk, tunggu ya teman-teman ya, saya kasih info giveaway ya. Sama tahu ada teman-teman yang belum daftar gitu ya, yang kalau yang sudah daftar berarti sudah running ya teman-teman ya. Jadi info giveaway-nya sudah saya post di chat ya teman-teman ya. Bisa diklik itu untuk registrasi untuk mendapatkan akun demo ya untuk mengikuti giveaway. Karena rencananya giveaway-nya itu akan berlangsung sampai tanggal 30 teman-teman. Jadi pengumumannya tanggal 30 bulan Oktober. Masih running ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya, eh, untuk kelas ya, tunggu saya lihat dulu nih, buat teman-teman nggak perlu buka channel ya untuk linknya. Coba ya, bentar bentar, teman-teman ya. Channel, oh iya. Ya, untuk teman-teman yang mau daftar ya, untuk belajar coding ya, kan ada tiga ya, karena yang kemarin yang dijelasin baru coding ya teman-teman. Jadi untuk linknya yang baru saya share ini, linknya coding ya. Nanti rencananya hari Senin ya teman-teman ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 29 kita akan ada kelas preview lagi, dan di situ kita akan bahas untuk ada share waktu ya, ada waktu kita akan bahas
tentang metode lainnya ya. Jadi untuk ada konsep tren dan hijriah. Nah, sedikit bocoran ya untuk konsep tren sebenarnya untuk melihat market berdasarkan tren ya teman-teman ya. Dari melihat dari satuan terkecil ya top dan bottom gitu. Atau biasa juga teman-teman sering sebutnya tuh high dan low gitu. Harga tertinggi dan harga terendah. Sedangkan hijriah, nah yang hijriah ini mungkin agak asing ya teman-teman ya. Jadi menghitung top dan bottom dan mengukur ya lebih lebih kepada ini ya teman-teman ya apa ya proyeksi ya proyeksinya itu menggunakan kalender hijriah gitu jadi akan ada konversi gitu baik dari segi jamnya maupun dari segi tanggalnya gitu jadi singkatnya itu sebenarnya versinya itu versi apa namanya hijriah itu lebih ke menggunakan kalender ya kalender hijriah gitu untuk menggunakan kalender hijriah sebagai patokan dalam melakukan entry posisi gitu untuk melihat apakah terbentuk top dan bottom berikutnya. Sedangkan kalau coding kan teman-teman sudah ada gambaran ya kemarin ya di kelas preview. Kalau untuk coding sendiri itu kan menggunakan satuannya itu kan candlestick ya teman-teman. Jadi ada input satu dan input dua untuk menghitung berapa outputnya, berapa apa namanya hasilnya gitu. Berapa candle naik dan berapa candle turunnya gitu. Jadi itu nanti kita akan coba ulas lagi ya di hari Senin tanggal 29. Jadi pertanyaan-pertanyaan kemarin juga cukup cukup menarik ya dari segi mungkin ada yang nanya tentang katalog ya. Katalog mungkin agak terlalu cepat ya. Karena katalog ini lebih bersifatnya sih personal ya, tapi untuk mungkin akan di-share nanti kalau sudah di kelas. Karena bocoran dari Pak Agus untuk katalog itu kan ada 36 ya karena itu mencakup keseluruhan gitu ya. Nah, saya pribadi juga menggunakan apa namanya katalognya itu tapi tidak menggunakan keseluruhannya, cuma menggunakan akurasi tinggi saja. Jadi dari 36 itu ada rumus-rumus yang ketika terbentuk di market itu menandakan akurasi yang tinggi dan ada juga yang ideal. Tapi yang fokusnya itu kebanyakan terbentuk itu adalah lebih banyak akurasi tinggi gitu. Sedangkan kalau ideal tuh jarang, jarang banget terjadi. Sampai sampai detik ini saja kita live trading ini belum pernah ketemu ideal. Belum pernah apa ya? Ideal ya. Sekali aja. Oh baru sekali. Oh baru sekali gitu ideal. Nah, jadi mungkin dari segi apa namanya frekuensinya mungkin jarang ya, jarang. Dan lagi pula juga kita punya live juga kan ini cukup waktunya terbatas ya. Jadi nggak setiap hari gitu, nggak setiap hari dan juga waktunya cuma 1,5 jam gitu. Mungkin ya kalau misalnya live tradingnya lebih lebih apa ya lebih tinggi frekuensinya gitu ya setiap hari gitu mungkin eh, apa ya hitungan akurasinya yang ideal itu mungkin lebih banyak apa ya terbentuk gitu ya kita bisa enter dengan akurasi yang paling bagus karena itu yang dari segi hierarki ya untuk coding itu yang tertinggi itu ideal. Nah, mungkin jarang terjadi. Oke, nah terus untuk berikutnya ya teman-teman ya. Jadi untuk yang giveaway sedikit apa ya untuk info teman-teman yang belum ikut giveaway ya, tinggal diklik ya di atas itu ada apa namanya ada di poin pertama. Jadi tinggal didaftarkan ya. Jadi ada empat empat langkah yang nggak susah ya teman-teman ya. Empat langkah tinggal klik linknya, tinggal di upgrade, dan ikut join live trading dan terakhir di subscribe YouTube Trade Forex Hub dan FX Rangers. Itu nanti kita undi tanggal 30 Oktober bulan depan. Jadi masih running ya sekitar masih ada 1 bulan lebih lah teman-teman. Masih ada 8 kali pertemuan lah gitu. Oke. Ada berapa nih? Ada 13. Nggak ada yang nanya kah? Mungkin teman-teman mungkin yang mau nanya tentang trading nih. Karena sambil sambil nunggu Bapak em, selesai kalkulasi di 3 pair gitu. Biasanya nanya Pak ini nih, biasanya sering nanya nih. Pak Udoyo nih. Ini sudah ada dia. Pak Udoyo, selamat malam Pak Udoyo ya. Wais, itu biasa. Selalu hadir ya. Ini apa ya, peserta paling rajin di live trading. Sama Kak Udri juga sering banget. Kak Luna gitu. Malam Pak Agus, selamat malam. Malam. Oke, jadi masih nunggu ya Pak Udoyo ya, masih nunggu kalkulasi ya. Pak Agus untuk menyelesaikan dulu gitu.
Untuk 3 pair di pound sterling, euro, dan gold. Oil dong, komoditi kan itu. Oke, bentar. Tiga dulu ya, Pak Udo ya. Baru kita ke oil ya. Ada nggak oil di sini nih? Tuh, wait, wait, wait. Saya lihat dulu ya. Oil, oil, oil. Kemarin sih ada sih. Oil WTI kan ya. CL. Ada. Oke. Mungkin setelah 3 pair utama ya, Pak Udo ya, untuk oilnya ya. Fokus dulu di gold, euro, atau mungkin di pound sterling. Kita tampung dulu. Oke. Oke, Ki. Oke. Boleh Pak, lanjut. Nah, ya. Jadi secara apa direction mulai dari apa GBP USD kita katakan time frame M15 itu apa turun down, terus apa direction euro M15 juga down, dan XAU atau gold itu M15 juga down. Jadi tiga-tiga instrumen ini semuanya jatuh secara direction. Cuma kita belum bisa apa ya, mendapatkan satu posisi entry karena resikonya udah lumayan pada besar-besar semuanya nih. Jalan Gitu. duluan Pak. Nah, jadi iya, nah, jadi secara apa resiko karena udah lumayan besar itu karena kan terus juga mereka sudah lari duluan nih pergerakannya udah jalan. Jadi mungkin kita akan apa tunggu gitu. Kita akan tunggu sampai dengan jam 8.15 karena kan jam 8.15 terutama untuk euro. Untuk euro. Karena kan nah kalau untuk euro ini eh, kalau sampai nanti jam 8.15 memang apa dia sudah selesai karena ini tinggal nunggu apa nunggu satu candle bullish lagi gitu kan baik di H1 maupun di M15 ini sama-sama itu kemungkinan besar dia akan selesai. Nah, kalau udah selesai ini kita mungkin bisa manfaatin apa pergerakan baliknya. Gitu. Jadi ketiga instrumen ini nunggu sampai jam 8.15. Jadi ya 8.15 ya kurang lebih setengah jaman lah Pak, setengah jamannya kita Ya, ini. Ya oke setengah oke, jam. setengah jam. Gitu. Oke, jadi kita untuk teman-teman ya, ini karena marketnya lagi hectic ya teman-teman ya, karena barusan habis keluar news. Hmm. Jadi news dari USD ada tiga yang high impact ya. Pertama Hmm. ini adalah durable goods ya, apa barang belanjaan pesanan untuk barang-barang yang tahan lama. Yang kedua itu GDP kuartal kedua ya, GDP kuartal kedua untuk US. Yang terakhir itu Hmm. initial jobless atau angka pengangguran. Dan ini keluar tadi jam setengah 8, keluar barengan. Makanya cukup cukup ini ya, cukup kencang ya untuk pergerakannya. Oke, mungkin jadi sambil kita nunggu Pak untuk ininya Pak. Eh Iya, Pound sterling, euro sama gold ya. Nah, tandain iya. dulu 15 ya. Oke, di sini 15 mana nih? Ya, padahal arahnya semuanya down untuk Arahnya semuanya down. pound sterling, euro dan gold sehingga kita masuknya posisi sell ya teman-teman ya. Cuma ya karena mungkin sekarang masih running ya, dan kalaupun kita masuk posisi sell ini stop loss-nya kejauhan ya teman-teman ya, sudah sudah runningnya sudah lumayan gitu. Kecuali kalau yang equity-nya gede. Ini ya jauh banget gitu ya, jadi nanti kita lihat ya sampai jam 8.15 kalau ada hitungan yang bagus ya, kita akan melakukan entry posisi, berarti posisinya buy ini Pak kalau misalnya ini Pak. Kalau untuk ini buy, iya untuk euro. Oh, untuk euro. Hmm. Nanti untuk euro kita akan prepare ya, tapi masih tunggu sampai jam 8.15 Iya. sampai selesai. Nah, boleh teman-teman ada yang mau nanya nggak? Nanya nggak tentang, mau tanya tentang coding gitu atau tentang
akun Ngopi-ngopi gitu dulu, ya. ngopi-ngopi dulu semuanya, Oh iya, boleh, 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 boleh. Saya biar mana nggak ini? oleng. Marketnya sudah tegang, Pak. Sudah kencang duluan dia. Kena apa? Kena news dia. Ah, bentar lagi Ini Mas FOMC. Jainal Arifin yang di posisi di Kalimantan kah? Kalau nggak salah, ya. Iya, Kalimantan, Kalimantan Selatan ya. Kaltim lah, Oh, Kaltim, Samarinda. Balik, balik, mungkin Balikpapan. Samarinda. Oh, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Pak. Oh, beda. Beda, 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 beda. Kirain. Soalnya kita pernah apa? Ada juga, cuman yang dari Samarinda. Oh, Pak Zainal. Iya. Masih kenal saya itu. Kenal itu. Kenal Pak Zainal. Soalnya khas dia. Mana nih? Wong Banyumas tapi tinggal di Kalimantan. Nah, ini saya ada ini Pak, pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti kalau Bapak nggak mau jawab mungkin atau nggak jawab nanti tinggal di ini aja Pak ya. Soalnya pertanyaan agak random ya, agak random gitu. Karena saya Oh nanya ya. ngelihat banyak di di Telegram gitu ya, teman-teman yang trading ini banyak yang akunnya mungkin agak apa ya, struggle Pak. Oh, Karena kemarin itu gold kan naiknya cukup cukup apa ya, cukup kencang ya naiknya ya iya, gitu ya. iya. Dan sekarang ini gold kan sudah mungkin bisa dibilang mengalami koreksi lah gitu, walaupun baru Hmm. sehari gitu ya. Nah, pertanyaannya itu mungkin dari ini ya, dari segi Bapak sendiri pendapat pribadi, ini nyampe ke 4.000 nggak Pak goldnya ini? Oh gitu. Kalau nyampe 4 ribunya dalam waktu berapa lama nih? Maksudnya apakah bulan depan atau minggu Enggak, depan? enggak. Kalau dia sih bilangnya sih, apakah dalam jangka waktu mungkin setahun kali Pak, tahun depan gitu. Tahun? Tahun Iya, depan? iya setahun. Nyampe nggak 4.000 Oh, kalau nih? tahun depan sampai. Iya, akhirnya karena ada salah satu yang berpengalaman ya, saya yang suka gitu ya jawabannya karena dia berdasarkan eh, analis dari beberapa bank besar gitu ya, Hmm. Goldman Sachs sama JP Morgan. Nah, dia bilang bahwa dari segi prediksi mereka prediksinya tahun 2026 Pak, nyampe Hmm. ke 4.000 gitu. Iya. Menarik gitu, menarik. Ada ini kan, ada apa namanya, ada perspektif gitu, perspektif lain. Ya tentu secara perkembangan geopolitik kan semenjak banyak negara-negara di dunia ini mengakui kemerdekaan Palestina gitu kan, sehingga terjadi satu apa ya, satu gejolak lah gitu kan, terutama di wilayah-wilayah Eropa gitu kan, karena hampir yang tadinya kita berpikir hampir sebagian besar negara Eropa kan tidak akan mau mendukung Palestina kan, ternyata banyak mendukung Palestina. Iya, Nah, sekarang berubah. sehingga apa kayak apa Amerika tuh kayak merasa ditinggal gitu kan. Mm, Tapi kan kita juga kan nggak tahu ya politik yang sebenarnya gitu kan gitu. iya. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya banyak para negara itu menahan cadangan emasnya untuk tidak melakukan sebuah transaksi. Nah, ini yang menyebabkan Hmm. harga ini jadi apa melonjak tinggi gitu kan. Gitu. Nah, kalau kondisi ini terus berlangsung, kemungkinan besar jangka panjangnya emas masih akan tetap up ya. Karena Gitu. karena emas sekarang 2 juta berapa sekarang per gram? 2 juta lebih kan, Pak? Sudah naik di atas 2 kan? 500 kalau nggak salah. Iya, jadi sempat ini juga ya teman-teman yang di konvensional ya tanya-tanya gitu. Emas saya lihat 24, 25 sekarang ya, Pak ya. 25-an. Hmm. Udah sampai 25-an gitu. Kalau ke 4.000 misalnya ini per troy 100 troy ounce berarti kan nyampe 3 juta lebih, Pak. Ininya. Iya, Ininya. betul. Jadi ini bersifat bukan berarti kepastian ya teman-teman ya, tapi yang namanya bersifat prediksi gitu. Ada data yang mendukung gitu ya, secara secara fundamental bahwa marketnya ini sedang dalam ketidakpastian gitu. Dan sisi lain Amerika juga ini kan sebenarnya lagi banyak masalah Pak. Kalau Iya, dilihat ini kan belum betul. hutang gitu kan ya, dalam dalam negeri belum lagi luar negeri kan kayak kemarin gitu dengan Cina dan lain-lain.
Artinya kan secara secara garis besar bahwa orang-orang yang punya kepentingan, misalnya orang-orang yang investor ini kan pasti akan banyak beralih ke emas, Pak ya, sebagai Ya, safe haven gitu ya. betul, Oke, betul. oke, make sense, make sense. Ya, ini soalnya ada 3 orang kemarin ya di grup itu nanyanya seperti itu gitu. Hmm. Cuma yang agak nyeleneh gitu, berarti bisa buy sekarang Pak. Ah itu lucu juga sih kayak emangnya kalau naik ke 4.000 berarti harus ngebuy sekarang gitu. Kayaknya di fisik atau di futures atau di derivatif. Nah, itu yang harus Kalau dipikirin kan. fisik, kalau kalau misalnya pertanyaan kemarin sih di ini ya, di apa di trading ya. Jadi mungkin di spot ya, mungkin kurang smart kalau misalnya kita nggak ngelihat apa namanya price-nya gitu atau ngelihat Hmm. grafiknya gitu. Cuma kalau konvensional, konvensional kan kita mungkin lebih banyak karena nahan nahan ini kan nahan barang gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu terpengaruh Pak. Kalau beli sekarang juga mungkin masih oke-oke aja gitu pertimbangannya. Iya. Ini, nah ini ada pertanyaan Dwight. Nah, untuk ini ada pertanyaan tadi Pak, mohon maaf sempat Hmm. terlewat dari Mas Zainal Arifin. Maaf tanya Pak, pemula metode trade itu apa saja ya? Metode trading gitu Pak. Hmm. Kalau di kita ya cuma ada tiga. Pertama adalah konsep tren, kedua adalah hijriah, dan ketiga itu adalah Oh, selalu. coding 45. Cuman yang sering dipakai sampai hari ini di live trading itu kita pakai coding 45. Oke, jadi untuk FX Rangers kita utamanya ya untuk yang sekarang yang kita pakai di live trading ini kita menggunakan coding 45 ya untuk Pak Zainal. Mungkin ini saya coba jawab dari perspektif lebih luas ya, lebih general gitu ya. Metode trading ini kan sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar ya ada dua sebenarnya ada dua jenis gitu, fundamental dan teknikal gitu. Mungkin Hmm. kalau teman-teman mungkin yang sudah pernah sedikit belajar ya, fundamental kan lebih banyak meneliti bagaimana itu market itu bergerak gitu. Dasarnya dasarnya apa gitu. Dari segi faktor intrinsiknya lah gitu ya. Kayak market ini bergerak gitu ya karena ada supply and demand gitu ya. Dari segi neraca gitu, ada hubungannya juga tentang permintaan apa namanya? Permintaan eh, mata uang gitu ya. Makanya banyak melihat itu dari sudut pandang itu berita, berita atau news gitu. Sedangkan untuk teknikalnya ini kan lebih kepada grafik itu sendiri gitu. Jadi memisahkan antara kenapa dia bergerak dengan pergerakannya gitu. Jadi kalau bisa disingkat ya, kalau teknikal tuh lebih melihat tuh akibatnya ya atau price yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita melihat harga itu sudah bergerak gitu ya. Sedangkan kalau untuk fundamental kita melihat intrinsiknya gitu. Kenapa dia bergerak gitu? Apakah karena berita, apakah karena apa gitu ya itu ya. Oke, berarti mana yang paling berguna, yang paling pas? Ah, ini pertanyaan klasik ini. Sekelas market wizard ini saya mungkin agak ini ya, agak dalam sedikit ya. Bahkan sekelas market wizard aja ini sampai detik ini ya, mereka nggak sepakat ini. Pak Marwan, ini pertanyaan jutaan dolar ini. Kenapa gitu? Karena market wizard yang fundamental bilang technical tuh bullshit gitu, nggak ada gunanya gitu. Jadi itu statementnya keras gitu ya. Karena saya kan juga pecinta buku Market Wizard ya dari Jack Swagger gitu ya. Ada hedge fund yang dikelola oleh orang yang menggunakan fundamental itu, mereka bilang bahwa technical tuh bullshit gitu. Ada gitu ya. Terus ada juga yang bilang technical ini justru saya pakai 10 tahun saya trading fundamental, saya nggak memastikan apa-apa gitu. Tapi pas saya pakai technical gitu ya, saya making money banyak dari sini gitu. Kalau nggak salah namanya Marty Marty Swizzard gitu ya. Marty Swizzard apa gitu ya. Dia kaya itu dari technical gitu ya. Dan dia bilang fundamental tuh nggak ada gunanya gitu. Jadi sebenarnya untuk kalau kita mau apa ya, kalau kita mau adukan keduanya, ya, saya sih lebih 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 fokus ya apa yang works buat kita gitu. Kalau kita cocok teknikal ya kita fokus teknikal gitu. Kalau teman-teman ini apa ya lebih senang ke fundamental, fokus di fundamental gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah kita berdebat gitu ya. Oh lebih bagus teknikal, lebih baik fundamental. Ada nggak yang padukan kedua-duanya? Ada gitu. Yang pakai makro gitu ya dalam satuan makro ya, lihat makronya.
terus masuk menggunakan technical, ada seperti itu gitu. Dan dia punya hedge fund juga gede gitu ya. Tapi maksud saya itu intinya teman-teman jangan fokus ke situ gitu. Lebih fokus kepada intinya apa yang berguna buat teman-teman gitu, apa yang making making money gitu. Karena kalau teman-teman juga ngotot gitu ya, fundamental paling lebih bagus ya. Kita akan lihat gitu ya. Akan lihat apa yang sudah teman-teman bisa profit kah dari fundamentalnya gitu ya. Atau jangan-jangan teman-teman juga justru lebih menggunakan teknikal lebih lebih profitable gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik kita fokus kepada hal yang lebih apa yang lebih penting gitu teman-teman. Karena ini perdebatannya dari tahun 70-an 80-an udah sering gitu ya. Fundamental dan teknikal gitu. Terus selamat malam Mas Faru. Oh ya, selamat malam Mas Faru Rozi ya, baru gabung ya. Terus ada pertanyaan dari Mas Fakih, Fakih Alhamdi. Mau nanya Pak, untuk menjadi sniper entry yang harus dikuasai apa aja? Sniper entry. Mungkin bisa dijawab Pak untuk sniper entry. Sniper entry, nah kan apa yang harus dikuasai untuk bisa menjadi sniper entry. Kadang begini, ketika kita entry, gitu nah kan entry posisi, terkadang kita tidak berharap gitu kan atau maunya itu begitu entry langsung floating profit gitu kan itu tidak tidak mau karena floating loss gitu kan. Sebetulnya itu kan sangat sulit gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa menentukan itu directionnya, gitu. Arahnya mau kemana gitu kan. Sehingga penempatan atau timing untuk melakukan sebuah entry posisi itu jauh lebih akurat gitu. Nah, kalau untuk sistemnya gitu kan atau kemampuannya sebetulnya secara teknikal itu apapun bisa digunakan gitu asal kita belajar sampai tingkatan mahfum kan sampai dengan tingkatan mahfum gitu kan Iya, iya. gitu artinya kita belajar jangan separuh-separuh gitu kan mau pakai apa indikator apa misalnya indikator moving average kah itu semuanya dikuasai moving average terus apa EMA-nya dikuasai SMA-nya dikuasai secara fungsi segala macam gitu kan nah, sehingga kita tahu gitu dan yang paling penting adalah nah ini juga yang paling penting mungkin juga buat semuanya juga ya gitu kan bahwa sistem yang kita gunakan kita paham betul kapan dia akan bergerak secara optimal gitu. Dia akan bergerak secara optimal dan kapan juga sistem itu nggak usah digunakan gitu. Jadi dalam bahasanya biasanya saya akan menyebut sistem kita harus punya masa panennya dan kita tahu masa panennya kapan gitu. Jadi kalau masa panennya kita tahu gitu kan maka kita gunakan masa panennya. Tapi kalau masa pacekliknya kita tahu juga jangan kita gunakan. Kebanyakan begini kan. Banyak trader itu menguasai teknikal, saya yakin lah pasti banyak. Tapi nggak banyak seorang trader tahu kapan teknikalnya berfungsi secara optimal dan tidak dapat berfungsi. Nah ini nih, makanya kadang-kadang trader secara sistem bagus gitu kan, tapi mereka nggak ngerti timingnya kapan, sehingga pada saat sistem yang nggak bisa digunakan, mereka masuk ke pasar, pasti kebanyakan kan loss lagi, loss lagi, loss lagi gitu. Nah itu. Tapi ketika market apa sistemnya itu harusnya bekerja secara optimal, entry-nya malah entry-nya liliput kecil-kecil. Jadi sehingga Oh, dapetnya iya, nggak iya. optimal gitu. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, jadi terus saya juga mau menambahkan ya, Mas Faki ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya apa ya? Pertanyaan yang simple gitu ya, tapi jawabannya penuh dengan jurnal gitu, penuh dengan Hmm. perjuangan gitu. Karena gini ya, Mas Fakih ya, kan kita tahu nih bahwa di dunia analisis teknikal ya, kita aja ini ya.
di coding punya metode gitu ya. Mungkin Mas Paki di tempat lain ngelihat ada yang pakai ICT gitu ya, ada SMC gitu ya, Smart Money, ada yang menggunakan apa namanya ICT tapi udah dimodifikasi gitu ya. SMC pun sudah ada yang modifikasi gitu. Terus ada yang pakai supply and demand, support system. Masing-masing tuh punya metode gitu. Jadi sebenarnya tuh poin pentingnya tuh bukan itu gitu. Masalahnya adalah ketika saya nanya gitu ya, karena di teman-teman di grup di Telegram ini kan banyak yang antusias gitu ya. Saya nanya, ada nggak yang punya jurnal gitu, yang apa ya, yang merekam, merecord gitu ya. Kalau teman-teman entry, alasannya karena apa? Entry-nya di mana gitu ya, stop loss-nya di mana gitu ya. Nanti bisa dievaluasi gitu. TP-nya di mana? Mengevaluasi kalau saya salah gitu ya. Berarti apa nih yang apa yang bermasalah gitu ya. Atau ini bagian dari peluang gitu ya. Win rate saya 60% gitu ya. Bagaimana saya membedakan antara win rate 60% ini kan salah karena memang marketnya lagi tidak optimal gitu ya, atau salah karena saya yang salah gitu ya. Karena human error gitu. Nah, ini kan pertanyaan kan yang paling mendasar gitu ya. Karena kalau saya ngomong sniper entry gitu ya, maka saya akan menjabarkan sniper entry versi saya gitu. Sniper entry versi coding gitu ya. Sniper entry versi supply and demand gitu ya. Sniper entry versi ICT gitu. ICT saja beda-beda tuh. Ada yang pakai liquidity pool, ada yang pakai order block gitu ya, ada yang pakai fair value gap gitu ya. Nah, ini makanya apa ya, konteksnya beda-beda gitu, mau digunakan gitu. Nggak bisa disatukan. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya apa ya, mungkin akan jauh lebih lebih apa ya, lebih valid gitu ya, atau lebih konkret kalau kita bisa apa ya, follow up dengan jurnal ya. Nah, pertanyaannya apakah trader-trader itu punya jurnal? Ya, saya pribadi punya jurnal, teman-teman, punya jurnal. Jadi kalau di trading ya, kalau saya mau entry, ada alasannya mau entry gitu ya. Ada alasannya entry di mana, stop loss di mana. Karena yang paling penting itu bukan profit sama loss-nya, tapi kita bisa evaluasi gitu. Ini benar nggak? Saya juga sering ngomong sama teman-teman di grup gitu ya. Yang susah itu bukan profit sama loss, teman-teman. Karena profit sama loss itu kan udah biasa ya. Yang susah itu konsisten gitu. Susah itu konsisten. Karena karena kalau kita profit ya, ya bisa saja gitu ya. Marketnya lagi bagus gitu ya. Tapi kalau marketnya lagi nggak bagus gitu ya, ya kita harus bisa tahu gitu. Kapan nih marketnya lagi nggak bagus nih buat sistem kita gitu ya. Dan kapan yang bagus gitu ya. Berarti tergantung pemahaman masing-masing. Iya, benar. Jadi ini akan detail banget gitu ya kalau teman-teman sudah punya sistem dan punya jurnal gitu. Karena saya sendiri ya pribadi ya itu betul-betul jurnal itu seperti apa ya? Seperti kayak teman lah, kayak teman teman apa ya? Teman di trading gitu ya. Karena yang bisa tahu nih, bisa tahu dengan jelas ini saya salah, human error atau memang marketnya lagi nggak bagus gitu ya. Itu dari jurnal, teman-teman. Nggak bisa gitu orang lain datang di meja saya gitu ya ngelihat entry saya, oh ngapain entry di situ gitu ya. Kok Pak stop lossnya di situ, kok TP-nya di situ gitu ya. Nggak bisa, teman-teman. Karena kan beda, strateginya kan beda-beda gitu ya. Dan yang melakukan evaluasi kan kita gitu. Tapi itu jujur ya, tapi untuk bikin jurnal tuh luar biasa sih. Apa ya? Udah loss gitu ya. Misalnya kita teman-teman masih ngembangin sistemnya, udah loss, belum lagi jurnalnya itu bisa berhalaman-halaman gitu ya. Evaluasinya bisa berjam-jam gitu. Itu bukan pengalaman yang apa ya, bukan pengalaman yang apa ya, yang enak lah gitu ya. Tapi hasilnya kalau teman-teman bisa konsisten ya untuk ngembangin jurnal akan kelihatan gitu, lebih detail gitu, lebih tajam. Teman-teman ngelihat market itu lebih tajam gitu sesuai sistemnya. Terus Mas Faki belajar ICT kenapa pusing banget lama ngertinya? Iya sih. Saya juga pernah juga ya sering ya ngelihat ICT dari ICT-nya ini ya, yang punya itu siapa tuh namanya? Yang pakai topi itu ya, yang di YouTube juga kan banyak ya videonya ya, ICT ya. Cuma jujur pribadi menurut saya terlalu rumit gitu ya. Saya lebih suka yang pakai week off gitu ya. Jadi week off itu saya coba ngelihat di market ya, karena week off itu kan peruntukannya untuk saham ya, untuk saham. Nah, saya ngelihat ya fase akumulasi, distribusi gitu ya. Apa sih maksud akumulasi? Apa sih yang dilihat gitu ya? Karena kan parameter yang digunakan sama week off itu kan cuma ada dua gitu, harga dan volume gitu. Bagaimana sih melihat dinamika seller sama buyer dari segi harga dan volume gitu ya? Dan itu yang saya apa namanya saya pelajari lebih dalam week off gitu ya. Tapi untuk ICT gitu ya, memang belajarnya nggak cepat gitu. Teman-teman yang belajar ICT itu ada yang sudah tahunan gitu.
beneran harus ini sih teman-teman, harus harus apa ya, harus detail sih kalau untuk itu ya. Pengalaman masing-masing, iya bener, bener. Michael J, ya Michael J. Hudelson ya, Hudelson kalau nggak salah ya. Jadi karena saya juga kebetulan sering ya, sering nonton apa namanya channel YouTube untuk forex ya. Jadi muncul nih SMC. Kalau Indonesia ini ada nih SMCI gitu ya. Kalau di luar tuh SMC masih general lah gitu ya. Terus kalau yang ICT ini udah mulai banyak nih yang sudah apa namanya dia repack ya, repack kemasan baru gitu ya ICT tapi versi apa gitu ya. Versi apa itu sudah mulai banyak juga. Tapi ya saya lihat pribadi eh, selama itu works buat mereka ya making money ya nggak masalah teman-teman, nggak ada masalah gitu ya. Kita sebagai orang pengguna gitu ya kita harus lebih pintar gitu ngelihat yang mana nih yang works buat kita gitu. Kalau ICT menurut teman-teman itu nggak works buat teman-teman ya nggak making money ya nggak usah pakai teman-teman, cari yang lain gitu. Jadi seperti itu gitu. Kalau untuk coding, nah kalau untuk coding mungkin unik ya, karena biasanya kan orang menganalisa kan berdasarkan harga ya. Ini dia berdasarkan candlenya gitu. Dari istilahnya tuh kalau teman-teman lihat metode-metode yang ada di luar gitu ya, dia tuh sumbunya tuh sumbu X ya. Jadi yang dilihat tuh dari segi ini teman-teman, X-nya gitu, sumbu X-nya. Sedangkan yang di coding ini dia dari sumbu Y-nya, dari waktunya gitu. Hitung kok dari candlestick-nya berapa berapa jumlahnya gitu ya, berapa bearish dan bullish-nya gitu ya. Dan menurut saya unik gitu. Unik, unik banget. Eh, jadi gitu. Ada komentar dari Mas Faki. Aku belajar trading kepaham setengah dari strategi dari dalam strategi dalam 2 bulan. Cukup lama nggak sih? Ya memang gitu ya. Eh, Prakteknya Mas Faki ya. Jadi yang repot tuh prakteknya. Karena gini ya, kebanyakan kebanyakan ini ya, kebanyakan trader ya pas ngelihat YouTube ya, kok enak banget contohnya ya. Oh ini enak gitu ya. Oh ini fake out gitu ya, loss breakout. Ini apa namanya apa namanya itu BOC apa namanya break of character gitu ya, change of character gitu ya. Oh change of character. Kok pas di market kok beda gitu ya. Kok malah masuk kok malah kena stop loss terus gitu ya. Nah itu yang paling paling repot tuh di situ gitu. Belum lagi kita harus bikin jurnalnya gitu, lossnya juga gitu ya. Kitanya males juga kan jadi bertumpuk-tumpuk lah, tapi itu proses ya teman-teman ya, proses. Apakah bisa di skip prosesnya itu ya, saya bilang sih kalau saya pribadi ya bilang sih kayaknya jurnal itu nggak bisa di skip ya, hampir nggak bisa di skip. Oke. Oke lanjut ya. Eh, Sampai jam jam berapa nih Pak? 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi untuk euro, euro kita lihat 5 menit lagi apakah ada bullish nih satu yang terbentuk atau ini malah bearish. Oke, Michael J. Oh berarti Pak Udoyo sudah pernah belajar ini dong, ICT dulu pernah ya. Cuma ya anu cocok-cocokan sih yang kayak gitu ya, cocok-cocokan gitu. Karena Minum obat. iya, cocok-cocokan gitu. Yang nggak bagus itu kalau teman-teman berantem di grup gara-gara metode begitu. Duit duit nggak dapat, yang ada malah pertemanannya hancur gitu kan ya. Udah gitu pahamnya setengah-setengah. Iya. Kayak tadi kan gitu ya. Kalau teman-teman bilang yang mana nih yang jago gitu ya, fundamental sama technical. Kita aja yang nggak kita aja nih ya yang masih ibarat tuh akun-akun kecil ya, akun-akun liliput gitu ya, masih di bawah 100.000 dolar. Yang punya akun jutaan dolar aja, puluhan juta dolar itu mereka bertengkar gitu masalah teknikal sama fundamental gitu. Sama-sama mengatakan bahwa metode dia yang paling bagus gitu. Tapi ya faktanya selama mereka making money gitu ya, making money di market, mau itu dari segi teknikal kayak gitu ya, atau fundamental, it's okay gitu. Nah, saya kasih contoh, teknikal, siapa aja trader teknikal gitu ya, yang making money gede gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya ya, Linda Rashki. Dia hedge fund, cewek, cewek ya. Mungkin salah satu trader cewek yang pernah disebutkan di mana di eh, Market Wizard gitu. Dia pernah kelola sampai 400 juta dolar satu akun, cewek ya. 400 juta dolar. Nah, itu dia menggunakan teknikal, teman-teman. Dia nggak pakai fundamental. Sekarang dia bilang sih kemarin di wawancara terbaru dia bilang dia sekarang sudah kecilin akunnya. Mungkin sudah faktor umur ya. Umurnya kayak sudah 70-an gitu sekarang.
Di Masih Jayanya itu dia kelola sampai 400 juta, teman-teman. Itu sudah skala hedge fund ya, sudah di atas 100 juta gitu. Terus untuk yang fundamental, contohnya siapa? Ray Dalio, itu dia pakai makroekonomi. Terus siapa namanya? Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones itu dia pakai fundamental plus technical gitu. Jadi jangan jangan fokus teman-teman kepada caranya gitu. Tapi lebih baik teman-teman fokus kepada apa yang works buat teman-teman gitu. Itu. Oke. Tunggu Pak bentar Pak, saya ke kamar kecil dulu Pak ya. Tunggu Iya, 3 menit. kamar besar juga nggak apa-apa sih. Kenapa penemu strategi nggak ada yang langgeng? Langgeng dalam arti apa nih? Apakah nggak langgeng akunnya, tradingnya? Beh, banyak baca buku juga nih kayaknya Pak Udoyo ini. Sampai Bill William, Jim Somon, Darvos Bok. Iya, saya sambil ngitung. Wah, udah lebih dari 3 menit nih, Rizky.
Sorry teman-teman ya. Kira Indonesia aja akhirnya buka sekolah Santo Fibi Edianto. Wis. Ini Euro sudah bisa masuk, Pak. Udah, tapi cuma sedikit. Cuma sedikit. Waduh, berarti targetnya cuma berapa candle, Pak? 6 candle ya? 7. Wah, repot juga. Untuk mungkin kita akan coba apa, kalau ngebuy terlalu apa, range-nya terlalu kecil gitu ya. Kita sebaiknya sell. Ini saya coba hitung rencana Hmm. kan. Sell tapi pending, pending, Oke, pending. Bagus nih. pending. Menarik. Kita akan sell pending euro itu di 1,1735. 1,1735. Oke. Gitu kan, pending sell. Gitu kan. Ini kemungkinan besar nanti masuk di jam itu 9 sampai dengan jam 9.15. Oke, coba saya ini ya. Sell limit. Iya, Sell limit 1,1750. Stop lossnya apa dia di mana? Stop loss. stop lossnya di 1,1754. Oke, 1,1754. Iya. Sekitar 19 pip. Mm-mm. 19 pip. Kalau target Pak mau pasang target nggak Pak? Ininya, poinnya. Iyalah. Targetnya di berapa? Nah, target ini cukup jauh kalau kalau memang ini skenario-nya jadi ya. Apa proyeksinya jadi, karena ini naiknya cuma sedikit. Itu bisa di level tapi mungkin besok kenanya itu kalau turunnya di 1,16. 1650. Ke 1,650. Wah, jauh. Jauh. Itu sampai 85 pip, Pak. Sedangkan Iya, rata-ratanya euro paling 70-an gitu. Bisa makanya bermalam ini. sampai besok. Iya, bisa bermalam ya. Jadi saya tulis Betul. dulu untuk TP-nya ya. 1,16500 sekitar 85 pips. Oke, ini saya limit ya teman-teman ya. Jadi saya coba pasang ini, saya limit. Teman-teman bisa lihat ya, saya limit, ini stop loss, Mm-mm. TP-nya di sini ya, bawah sini. Waktunya Ki. Waktu ceknya nanti di jam 9 sampai jam 5 apa jam 9.15. Waktu cek jam 9 sampai 9.15. Iya. Oke, cara saya limitnya Mas Pak. Oh, ini Mas Marwan pakai PC atau pakai HP, Android gitu, atau pakai iOS gitu. Karena mungkin cara kalau di PC Android ya, Android coba ya. MT4 atau MT5, Pak? Kalau MT5 itu lebih apa ya? Ada sedikit lah berubah apa namanya berbeda gitu. Interak apa IU-nya gitu, user experience. Oke, MT5. Tunggu saya buka ya MT5 ya. Kebetulan juga saya pakai Android. Ya, untuk MT5 itu pertama Mas Marwan ya. MT5. Jadi kan kita sudah punya ini ya, sudah punya harganya ya. Jadi pertama Mas Marwan buka ke thread, buka thread. Ada yang bagian bawah tulisannya thread gitu ya. Eh nggak tahu nih, Androidnya Mas Marwan ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Kalau saya ini kan bahasa Inggris ya, jadi di bawah itu tulisannya thread gitu ya, thread.
Nah, thread Bahasa itu Indonesianya dagang. dagang. Saya soalnya ada kemarin sempat ada nanya juga ya kemarin tentang dia tuh mau pasang stop loss dengan TP gitu mau lebih simpel karena di MT5 ini kan bisa bisa geser-geser gitu ya. Nah, bahasa Inggris oke, berarti trade ya, yang paling tengah ya, tengah bawah gitu ya. Ada tulisannya trade. Nah, muncul kan ada balance, equity sama free margin gitu ya. Nah, di pojok kanan atas ada yang gambarnya itu kayak kotak gitu ya, kotak tapi ada ininya sama tanda plus tengah, tengah gitunya, tanda plusnya ya. Nah, itu klik klik itu gitu. Klik. Nah, di situ baru muncul muncul tulisan market execution dan itu kan ada lot, market execution, SLTP gitu ya. Sama ada Mas Marwan lihat kan ada yang garis merah sama biru tuh naik turun ya. Naik turun gitu. Nah, yang sekarang ini karena ini sistemnya ini pending order gitu ya. Mas Marwan klik market execution-nya. Klik. Nah, itu kan muncul itu ada market execution, muncul kotak ya, ada buy limit, sell limit, buy stop sama sell stop. Pilih yang sell limit, pilih sell limit. Nah, sell limit gitu ya. Jadi di atas itu judulnya tuh sell limit, bukan market execution lagi gitu. Nah, di bawah itu kan ada tulisan di bawah sell limit itu kan ada tulisan gitu, ada lotnya ya. Kalau di sini kebetulan tempat saya ini lotnya 0,2 gitu. 0,2. Nah, nah ini berapa nih lotnya Mas Marwan gitu ya untuk di akun. Nah, kalau contoh masuk ke 0,01 atau 0,02, 0,03 gitu. Masukkan lot yang Mas Marwan inginkan gitu ya. Di situ lotnya berapa? 0,01 kah, 0,02 gitu ya. Itu caranya gampang. Itu kan ada tanda minus sama plus ya. Di kiri itu minus, di kanan itu plus gitu. Nah, kalau Mas Marwan mau kurangi lotnya, tinggal pilih gitu yang minusnya. Minus 0,1 kah, minus 0,5 gitu ya. Tinggal dipilih minusnya gitu. Tapi kalau Mas Marwan mau tambah lotnya, mau perbesar, tinggal dipilih yang sebelah kanan gitu. Sebelah kanan itu ya kan yang plus ya, 0,1 gitu ya, tambah 0,5 gitu ya. Nah, jadi untuk lotnya begitu pengaturannya. Jadi masukkan lot yang Mas Marwan inginkan gitu ya. Nah, di bawah itu ada tulisan price di bawahnya itu. Jadi kan ada price ya, tulisannya masih 0,000 ya, 0,000. Nah, untuk price-nya itu kita masukkan harga sell limit yang kita inginkan. Nah, di atas ini kan di chat sudah ada ya. Gimana Mas lotnya tadi? Lotnya itu dipilih Mas Marwan. Kalau yang sebelah kiri itu, kalau misalnya Mas Marwan mau kurangi, pencet dipencet gitu ya, yang 0,1 gitu ya, dipencet kalau mau dikurangi. Tapi kalau misalnya Mas Mar mau gedein gitu ya lotnya, pilih yang sebelah kanan. Sebelah kanan dari lot yang tengah itu kan, ada yang warnanya putih gitu. Itu lotnya, yang warna putih itu lotnya. Tapi kalau Mas Mar mau tambah lotnya, itu sebelah kanan yang ada tulis ada tandanya itu plus depannya gitu. Plus 0,1 gitu ya. Plus 0,5 gitu. Itu lotnya. Lotnya berapa yang Mas Marwan inginkan gitu ya. Karena saya nggak tahu nih akunnya Mas Marwan berapa gitu ya. Itu lotnya apa disesuaikan gitu dengan akunnya. Nah, kalau sudah selesai lotnya, baru kita masukkan harga sell limit kita. Nah, sell limit kita ini kan tadi ini nih di sini nih 117.350. Jadi di price-nya itu Mas Marwan ketik ketik gitu. Pas ditekan itu dipencet gitu ya. Itu akan muncul kalkulator apa namanya numpad. Numpadnya muncul. Ketik ketik ya 1 titik berapa ini 1735 17350. Wait. Nah, saya masukkan juga 1,17350. Oke, sudah masuk nih price-nya. Nah, di bawahnya itu kan ada tulisan di kiri di SL, kanan TP. SL-nya masukkan juga SL-nya. SL-nya itu di 117.540. Jadi itu SL juga di input manual juga, Mas Marwan ya. 117.540. Nah, di sebelah kanan itu kan yang kotaknya ya.
garis banyak bawahnya itu warna hijau, itu TP, TP atau target profitnya. Nah, itu dimasukkan juga yang tadi. Di berapa tadi itu ya? Di 11650. 1,1650. Oke. Nah, ini sudah bisa ya ini anunya ya. Hmm. Nah, setelah itu baru Mas Marwan apa namanya? Oh ya, tunggu bentar. Ini satu. Coba saya masukkan bentar. Titik, satu. Oke, di bawah ada tulisan place-nya di bawah. Nah, itu bisa ketika kita tekan place, itu artinya kita sudah memasang posisi. Jadi kita sudah mengentry gitu ya, open posisi. Tapi artinya sistemnya masih sell limit gitu. Jadi belum masuk, belum running ceritanya. Kita masih memasang. Jadi singkat cerita itu Mas Marwan tuh ambil sell-nya itu nunggu di sini nih sell-nya. Nunggu, nunggu di harga ini. Nah, kalau harganya naik nanti langsung terbuka secara otomatis. Itu cara kerja sell system ya, apa sell limit ya. Jadi kalau dia naik sampai ke 1,1735 itu posisinya langsung on gitu ya, langsung aktif gitu. Tapi kalau harga tidak sampai di situ gitu ya, tidak sampai misalnya harga cuma 1,1724 gitu ya, nggak sampai 1,735 gitu ya. Ya itu artinya posisinya nggak masuk gitu, nggak masuk. Jadi itu ya untuk Pak Marwan ya. Eh, jadi sampai ke place apakah bisa dipahami? Nah, tuh ada bunyinya tuh. Ada bunyinya gitu. Bunyi apa ya? Bunyi meta itu khas soalnya. Ada kukuknya gitu, kukuknya gitu. Zep, oke, oke. Bisa dipahami ya Mas Marwan ya. Untuk sell limit ya. Sama, kalau buy limit tinggal diubah aja gitu. Kalau tadi kan sell ya. Kalau buy limit berarti kita ngebuy-nya itu di bawah harga ini ya. Di bawah harga. Alhamdulillah Mas, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Mas Marwan. Ya, that order. Nah, itu ada bunyi-bunyinya gitu. Kalau ngentri di HP gitu ya, bunyi gitu. Bunyi khas MetaTrader. Oke, nih. Nah, ini ada ini ya untuk teman-teman ya yang belum join giveaway itu bisa diklik ya ini dari Mas Gary. Terima kasih untuk infonya ya Mas Gary ya yang mau join ke giveaway. Ini bisa diklik ya untuk linknya. Nanti tinggal daftar di situ gitu. Masuk apa masuk di formnya tinggal diisi datanya gitu ya nanti buka akun dan bisa apa namanya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti giveaway ya totalnya $175 untuk 3 orang ya $100 50 dan 25. Oke, ini harganya sampai jam 9 ya Pak ya 15. 9.15. Hmm. Oke, tunggu, ada yang kirim gambar, Mas Marwan. Coba ya saya cek ya, harganya, sell limitnya, sellnya oke ya. Jadi masuknya lot 0,02, itu terus di harganya 1,1735, bener ya. Terus stop lossnya 1,17540 bener. Terus TP-nya 1650, oke, sudah pas, Mas Marwan. Oke, sudah benar. Seperti itu, sudah benar ya untuk ininya ya. Jadi sell limit sama buy limit ini em, kita biasanya menggunakan ketika harga sudah apa ya sudah di bawah ya di bawah harga sell kita gitu. Jadi kita tunggu ya sebenarnya sell limit juga ini banyak digunakan ya teman-teman ya yang biasanya pakai supply and demand gitu ya yang pakai support resisten gitu ya. Jadi sudah ada level yang dia sudah tandai di grafik gitu. Terus dia lihat ah kayaknya bisa masuk nih sell limit di sini gitu ya langsung pasang stop loss gitu. Ada juga gitu ya. Jadi dia sudah ada toleransi misalnya 20 pip, 30 pip gitu. Masuk di harga sekian. Nah, itu langsung langsung ketika ketika harga menyentuh harga itu gitu ya, harga sell limitnya, maka posisi sell atau posisi buy-nya itu langsung aktif gitu. Jadi tidak perlu kita masuk entry manual, apa entry nunggu gitu ya masuk gitu.
Jadi aktif secara otomatis ya untuk selnya nanti. Oke, Mas Marwan. Untuk bayinya nanti sama ya, untuk bayinya. Jadi tinggal dibalik aja gitu. Nanti pilihannya nanti di thread itu yang di tanda apa namanya pengaturannya itu yang kita pilih sell limit tinggal diganti by limit gitu ya. Mungkin ya agak repot sell stop sama buy stop ya. Karena jarang ya teman-teman. Kalau di grup saya tuh jarang yang pakai sell stop sama buy stop. Jarang banget. Karena itu banyak yang pakai itu trader breakout gitu. Sell stop sama buy stop. Nah, sell stop itu kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya harga nih lagi di sini ya, nah, artinya dia pikir, wah ini kayaknya harga bisa breakout nih gitu ya. Nah, dia pasang sell stop di sini gitu, sell stop. Jadi ketika harga turun dan menyentuh harga ini langsung masuk sell-nya gitu. Nah, itu bedanya ya. Kalau sell limit itu di bawah harga, di atas harga, kalau sell stop itu di bawah harga gitu. Nanti kalau buy-nya tinggal diputar ya, diputar balik gitu ya. Jadi kalau buy limit itu di bawah harga, sedangkan buy stop itu di atasnya harga gitu. Jadi kayak ditabrak gitu ya. Istilahnya tuh saya tuh suka suka apa ya menghubungkan ya. Kalau sell stop itu sama kayak breakout gitu. Tipe breakout yang pakai sell stop sama buy stop. Oke, ini eh, euronya masih belum 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 masih Belum jauh lah, nih. sejauh. Masih jauh ini. Mungkin itu Ki apa kita kasih outlook apa daily. Trennya Daily apa? bagus. Oke. Tadi tadi ada permintaan tadi dari Pak ini. Pak Udoyo. Hmm. Dia minta minta oil ya tadi. Kalau nggak salah ya, dari awal-awal tadi itu waktu Bapak lagi mengkalkulasi itu dia sempat ngomong oil gitu ya. Mungkin Oh, nggak tahu. time frame berapa? Oil, oil nih, Pak Udoyo sempat nanya tadi nih oil. Oilnya, kalau kita kasih time frame gede aja ya, Pak Udoyo ya, untuk oilnya. Daily gitu ya. Untuk H1. Oke, H1 Pak. Oh, oil kan saya nggak ada. Oh, nggak salah ya. Oh nggak ada ya di platformnya ya. Iya, coba lihat Ki. Nah ini oil Pak. Ini H1. Oil H1. Ih, bagus ini. Kita coba cek. Mumpung lagi Bapak ngitung ya. Saya mau ini dulu kasih link ini, link apa namanya giveaway ya. Jadi biar satu delapan full ya. Ini dia. Oke, jadi yang belum ikutan giveaway bisa diklik ini ya. Apa namanya untuk registrasi itu. Di poin satunya itu kan ada kan registrasi di akun demo ya. Jadi tinggal diklik linknya, nanti akan diarahkan gitu untuk pembukaan akun. Nama oilnya apa, Mas? Oil, oil itu kalau di beda-beda ya platform ya. Kalau di sini ya yang saya gunakan nih ya di ini ya oil ini tulisannya US Oil. Ini ya, US Oil. MT5. Tunggu ya, saya bentar, saya lihat MT5 ya. Hmm. Soalnya beda-beda. Ada yang pakai itu US Oil, ada yang pakai CL gitu ya. Ada yang pakai WTI gitu cuma wait ya, wait wait wait. Eh, US Oil lah, saya juga belum masuk ini MT5 saya ini. Mana ini? British kah? Kalau dengan oil of Ulan aja Ki. Hmm? Oil of Ulan. Nih, Will nih di mana ya?
Oke, oke. Oh, nggak ada juga tempat saya. Oil. Oil. Oil ini pas terakhir nih. Gitu kan. Penurunannya 18 bar. Penurunan 18 bar. Mm-mm. Dengan formasi 4-14. Nah, dan ini udah selesai nih turunin berarti nih. 18 bar dengan formasi 4-14. 14 baris dan 4 bullish. Mm-mm. Nah, ini sudah bar keberapa ini turunnya? Pas. Nah, Wah, udah lewat ya. udah. Udah, ini Tinggal bar. tunggu ini aja nih. Jadi bullish. Oh, berarti bisa persiapan ngebuy, Pak ya? Bye, Selesai ya. sudah. Betul. Oke, bulishnya sudah berapa? Satu, dua, tiga, Ya empat, lebih lima, lah. enam, tujuh. Sudah 7 bulishnya, sudah lebih Udah gitu ya. habis. Jadi Nah, untuk Pak Udoyo tadi yang nanya Pak Udoyo kan ya. Pak mm-mm. Udoyo untuk gold apa untuk oilnya ini bisa prepare sell prepare sell prepare buy ya. Mm-mm. Jadi ini hitungan turunnya sudah menandakan bahwa sudah selesai, maka bisa prepare untuk ngebuy ya. Ini trennya juga bagus nih. Trennya lagi bagus nih. Kuat nih. Rumus satu, rumus satu. Ini rumus berapa? Akurasinya bagus nggak Pak? Tapi belum ada bullish-nya gitu. Iya. Belum ada Ini bullish. bukan rumus satu, ini rumus dua, Pak Udoyo. Akurasinya 60%. Oh, ini bukan. Kalau saya sih nggak pakai ya. Pakainya minimal yang akurasinya itu akurasi tinggi gitu ya. Pak Udoyo bilangnya belum belajar coding, tapi tahu rumus satu, rumus dua, rumus Oh tiga. iya, ini anu ini apa curang dia Pak. Udah tahu duluan dia. Kalau MT Mas Marwan, kalau MT5 adanya CLS 10V, kayaknya bukan itu Mas ya. Kayaknya bukan itu. Saya juga ini kebetulan MT5 di HP saya ini pakai Trivo ya, Trivo Invest gitu ya. Cuma nggak ada juga dia untuk oil ya. Nggak tahu tuh sayang ini ya, yang gaptek ya. Soalnya ini nggak ada nih. Kalau indeks ada, kayak indeks Dow Jones ada, terus Hang Seng, Nasdaq, S&P ada semua nih. Equities juga ada nih, saham-saham kayak Meta, Apple gitu. Tapi oilnya kok nggak ada. Apa nggak muncul semua ya? Udah saya klik-klik semua nggak masuk. Nggak ada, saya nggak ada di MT5 ini, saya nggak ada ya. Jadi mungkin karena masing-masing broker ya yang menyediakan platform ini kan punya produknya masing-masing gitu ya, bisa gitu. Mas Gilang sebenarnya nunggu jangan lupa ngopi. Oh iya dong, jangan lupa ngopi, Iya dong, jangan lupa ngopi dong. Abang Gilang ini di mana sini? Di Jakarta bukan sih? Tapi golnya kencang banget ya, jatuh lagi. Nggak dikasih apa? Nggak dikasih timing untuk entry mau bagaimana? Iya, goldnya nggak ini dia Pak. Cuma satu bulis kan, nongol kepalanya baru dihajar lagi dia. Nggak masuk indeks. Nggak ada. Biasanya sih kalau kalau ini ya, kalau di platform biasanya sih kalau untuk oil itu di komoditi ya, nyatu gitu. Brokernya bebas kan Pak? Bebas, bebas saja gitu ya. Boleh digunakan apa saja bisa. Cuma kalau untuk giveaway ya itu pakai link itu ya, yang resmi gitu. Kalau untuk masuk giveaway. Tapi kalau untuk live trading boleh pakai broker apa aja. Terus, hmm, bu, kencangnya goldnya ya. Udah Begini nih, break bottom, sudah dihitung, telat, udah sudah break bottom. lari-lari semuanya. Soalnya kalau teman-teman ini ya lihat ya, gold itu sekarang harga range hariannya tuh kenceng ya. Sudah nyampe 500-an coba ya. Aku lihat di ATR-nya ya. Kan saya itu ngeceknya itu kan lewat ATR gitu ya. Ini ATR-nya sekarang gold itu di 400 hariannya ya. Jadi gold itu range hariannya sekarang di 410 pip.
makin tinggi gitu. Kemarin bulan lalu kan 300-an gitu ya, 300, 370 gitu ya. Sekarang sudah 400. Jadi gold eh, hariannya sekarang jauh lebih lebih liar gitu, ya. Lebih volatil. Mungkin ada hubungannya dengan ini kali ya, dengan apa namanya kondisi dunia kali ya, di hektik gitu. Ada lagi kan news yang mau keluar ini? Nggak ada ya. Ada tapi jam 11 Pak. Jam 10. Hmm. Jam 10 existing home sales. Oh, masih lama. Data penjualan rumah. Oke, masih lama. Oke. Capek kalau kayak gini. Iya, soalnya marketnya udah gerak duluan, teman-teman. Hmm. Jadi kita masuk tadi itu lagi perkenalan ya, lagi buka pembukaan, intro itu harga lagi ini nih, lagi bikin candle panjang ini. Iya, jadi suka dukanya gitu ya untuk Suka duka. trading. Bam 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 bam. Gitu. Suka dukanya ini apa? Trading pas news keluar gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita trading itu kan pas eh, setengah jam sebelum news kan ya. Setengah jam sebelum news. Sekarang pas news kita masuk nih. Ya sudah, namanya juga orang dagang. Kadang laku, kadang nggak laku, kadang rame, kadang sepi. Iya, berarti kalau sell limit kita nggak efektif, nggak kesentuh Pak ya, nggak Hmm. tersentuh, ini berarti ya dagangan apa ya posisi kita nggak ada posisi nih Pak hari ini gitu ya. Tutup toko. Itu udah kayak udah kayak jualan toko kelontong ini Pak, tutup toko ini. Enak kalau ada apa istilahnya ada tempat itu kayak bisa kita dari sore sampai malam atau siang sampai malam. Iya, soalnya pengalaman ya kayak kemarin ya live trading gitu ya. Live trading kita eh, jadwalnya kan cuma paling sejam ya, sejam setengah gitu ya. Hmm. Tapi yang nongkrong situ udah nggak udah nggak ada yang ikut ini Pak, ikut jadwal itu Pak. Yang datang 20 paling 3 orang yang keluar. Yang sisanya tuh nongkrong apa jam berapa gitu. Karena awalnya Iya. awalnya sih ngomong trading Pak. Awalnya Hmm. Lama-lama bicara gaib-gaib. jam 11 ke atas, jam 12 sudah mulai aneh-aneh itu. Udah mulai Hmm. pembahasannya udah mulai kemana-mana itu. Sudah bukan trading lagi. Hmm. Makanya kalau trading itu buka toko, tutup tokonya itu ada jadwal. Ini Hmm. nanti ada yang jawab lagi Pak. Kan yang tutup toko kan Bapak. Marketnya kan nggak tutup Pak. Oh, iya. Ya bilang, iya ya. Kalau gitu market nggak tutup, saya juga nggak tutup gitu. Kita bablas lah sampai pagi. Oh jangan dong. Nanti 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 kebalik nanti. Tidur sudah pagi gitu ya. Bangun sudah siang gitu. Jangan dong. Repot. Ya sayang sih. Tapi ya gimana? Jam tidur langsung rusak. Wah iya bahaya. Berarti Kalau para Rangers hari ini kita tidak mendapatkan sesuatu yang menarik karena harganya sudah terlanjur secara hitungan turun, directionnya turun, tapi momentumnya kita tidak dapat. iya nggak dapet ininya ya untuk entry posisi ya sell limitnya belum tersentuh. Hmm. Untuk kelas Senin kita akan bahas apa Ki? Untuk kelas Senin kita akan bahas codingnya karena kemarin tuh coding kan sudah saya tuh sudah expect ya dari awal ya.
Ini Hmm. coding ini sejam ini nggak akan cukup gitu. Karena kita pertama kita kasih teori dikit gitu ya, teori dikit gitu. Terus kita kasih contoh-contoh gitu ya. Nah, mulai banyak pertanyaan-pertanyaan kan gitu. Kita jawab, waktunya sudah mau selesai gitu, Pak. Hmm. Makanya rencananya hari Senin depan itu saya mau bagi Pak setengah jam aja gitu saya batasi. Jadi untuk coding itu tetap kita bahas gitu ya. Tetap kita bahas tapi dibatasi setengah jam aja. Nanti Oke. 15 menit konsep tren dan 15 menit untuk hijriah gitu. Ini Hijriah saya paling suka kalau ngebahas hijriah nih. biar biar ini biar biar dapat bagian teman-teman. Jadi tapi mungkin kalau sejam ya mungkin pertanyaannya nggak bisa dijawab semua ya. Dia akan di ini lagi gitu. Ditampung dulu lah gitu ya buat minggu depan. Kalau saya sih lebih suka coding sih. Gitu gitu. Gitu. Kalau bapak kan sukanya hijri ya. Aish. Berarti kalau Mantap. yang mau besok ada materi hijriah, awas pak nanti akunnya kena freeze kalau pakai hijriah. Tahu aja. Maksudnya, harus itu download kalender hijriah karena buat konversi. Oh iya. Ada aplikasinya nggak Pak untuk download begitu? Banyak aplikasinya. Oh, soalnya saya pakainya yang website sih yang di Google Chrome sih. Ada ini. Di website juga ada. Kan tinggal masukin tanggal kan. Jadi kayak Hmm. teman-teman nyari top bottom gitu ya. Masukin tanggal. Oh, tanggal Hijriah sekian gitu ya. Nanti dikonversi ininya gitu ke Hijriah. Jadi tidak perlu manual gitu bawa kalender gitu ya. Kalender besar gitu ya. Dihitung satu-satu gitu. Repot. Repot banget. Ya sayang sih. Ya mau gimana ya teman-teman ya. Untuk hari ini ya euronya nggak nyampe gitu. Nggak sampai ke sell limit gitu ya. Dan harganya tadi pas masuk eh, newsnya juga lah sudah keluar gitu. Kita juga mau mau nge-sell teman-teman ya. Cuma kalau kita nge-sell di bar kedua gitu ya, stop lossnya kan jauh di atas ya. Berapa nih? Kejauhan gitu, 50-an gitu ya. Hmm. 50-an. Jadi ya nggak inilah, nggak worth it lah gitu ya. Sedangkan range-nya euro kan cuma 80 gitu. Masa stop loss-nya 50 gitu, setengah range harian kan konyol gitu ya. Tidak wise lah, tidak bijak lah gitu ya. Kalau kita apa stop loss kita tuh setengah dari range harian gitu. Oke, terus euronya lagi gamut kah? Aduh, memang sih. Pasti ada muncul kalimat-kalimat selentingan. Maunya mau mulainya tadi itu setengah jam lebih awal gitu ya. Ya. Ah, nanti lama-lama ujung-ujungnya sore. Aduh, iya soalnya newsnya itu banyak kan jam setengah delapan gitu. Banyak gitu ya yang apa namanya rilis gitu setengah delapan gitu ya. Apalagi yang high impact ya, yang impactnya tuh apa kalau di pemberitahuan itu di websitenya tuh warna merah gitu ya atau bintangnya 3 gitu. Itu rata-rata jam segitu sampai jam 10 sih. Jadi setengah delapan, jam setengah 9 gitu ya sampai jam 10. Terus Mas Marwan kelasnya bayar ya Mas? Iya, kalau untuk kelas coding itu bayar ya. Jadi kalau misalnya Mas Marwan pengen tahu ya seperti apa gitu ya, kayak ini cara ngitung candlestick ya, ngitung candlestick, berapa targetnya, berapa bearish, berapa bullish gitu ya. Nanti ikut kelas preview dulu Mas Mas Marwan hari Senin. Rencananya sih hari Senin jam berapa kemarin Pak? Jam 8 ya? 8. Jam 8. Jadi itu hari Senin jam 8 sampai jam 9 1 jam gitu ya. Jadi akan kita bahas gitu ya sedikit gitu tentang apa cara kita melihat melihat ini ya market inputnya bagaimana gitu ya, cara ngitungnya bagaimana gitu. Itu kita akan ada simulasi lah gitu menggunakan market yang sudah terbentuk gitu. Terus kalau untuk konsep konsep tren sih belum ya, belum. Rencananya sih berarti perdana hari Senin depan gitu untuk konsep tren sama Hijriah ya. Kalau Hijriah bapak aja yang inilah yang mau jelaskan gitu. Ini lebih lebih afdol gitu.
Kalau yang pengen besok ikut kelas preview apa Hijriah, paling tidak sudah download apa aplikasi itu apa kalender Hijriah karena kita butuh untuk konversinya. Oh Terus iya. juga apa paling tidak apa selain itu untuk konversi juga untuk lihat apa waktu anak kan. Saya yakin sih ketika diberikan materi Hijriah itu cukup menarik. Oke. Hmm. Jadi mungkin hari Senin berarti saya harus harus ini dulu Pak. Apa namanya? Harus ada info dulu di awal ya. Mm. Jadi pas bahas coding, tapi saya sudah info ke teman-teman gitu untuk download aplikasinya dulu kan. Di pas masuk Hijriah kita bisa praktek sama-sama gitu. Betul. Praktek simulasi gitu ya, sama konsep tren. Kalau konsep tren ya bolehlah saya aja yang ini ya. Tapi kalau Hijriah Yang Bapak gitu. bedanya coding sama Hijriah sebetulnya kan kalau coding lebih banyak hitung-hitungan, atau kan kalau Hijriah itu murni hafalan, banyak hafalan. Hmm. Nah ini yang teman-teman yang suka hafalan nih bagus nih pakai Hijriah. Mm-mm. Kalau coding ngitung, banyak kan ngitung ya. Ini saya udah berapa? Udah dua buku saya udah habis gitu. Berapa lembar gitu yang ngitung gitu. Ngitung. Jadi apa namanya? Jadi tulisnya kan di kertas ya teman-teman ya, di kertas nulis gitu ya. Nah, itu nggak kerasa aja gitu. Sekitar sebulan lebih lah gitu. Karena hampir tiap hari kan ngitungnya gitu. Sampai ke tempel-tempel kecil. Oke, ini Hmm. euronya Pak bikin batu baru nih Pak. Oh Nggak iya. ini. Tidak apa namanya, tidak nyampe ke area level kita gitu. Tapi nggak masalah, karena dailynya cuma korektif aja kok. Oh, nggak masalah ya. Hmm. Apakah sel limit itu tetap kita open? Udah dibuang aja, Oh, cuma dibuang ya. Oke, di saya close aja. ini ya. Oke, ini teman-teman posisi sel limit euro, saya umumin dulu ya. Sel limit euro USD close ya, atau di ini ya, ditutup ya, karena harganya sudah bikin low baru. Dia pullbacknya atau koreksinya nggak nyampe sampai ke harga entry kita gitu. Entry sell-nya kita tuh masih jauh sih, atau 3,135 gitu di atas. Sedangkan harga euronya sudah bikin bottom baru, teman-teman. Jadi kemungkinan besar ya ya eh, apa namanya harganya bisa lanjut turun sih. Nggak nyampe daripada teman-teman nanti bingung ya besok tiba-tiba mungkin ada news gitu ya tiba-tiba naik dan teman-teman punya posisi sell kan. Nah, mending teman-teman close aja gitu karena sudah tidak sesuai dengan apa namanya dengan trading hitungan gitu. Oke, paling itu ya coba Oke, saya masih ada yang mau dibahas lagi Ki? tunggu saya tanya dulu. Masih ada yang mau nanya nggak sebelum kita tutup nih? Mas Marwan bisa ya, Mas Marwan ya. Kalau misalnya ini apa namanya mau ikut ya kelas preview, nanti bisa gabung ke channel ya. Sudah masuk channel belum, Mas Marwan? Ini saya kasih link ya, link link untuk kelas channel ya. Itu linknya untuk channel WA-nya. Nanti di situ kita info. Rencananya seperti setiap hari Senin, Senin jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Nanti ada coding, konsep tren sama hijriah. Nah, kalau hijriah nanti Bapak yang fokus nanti akan apa ya bercerita lah, banyak cerita lah, banyak Hmm. hafalan. Oke, oke, nggak ada yang nanya ya. Bisa mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Sayangnya malam Ya, ini kita belum ada entry posisi. baru kali ini kita nggak ada entry posisi. Ya, iya. Itu kemarin kemarin sempat ya kena news begini, tapi kita masuk M5 gitu, masuk M5 gitu. Cuma Oh ya iya ya, kenapa nggak kita tadi breakdown ke M5 ya? iya, M5 baru kita langsung ngesel, Pak. Iya, biasanya saya suka breakdown M5, lupa. Lupa juga saya tadi kasih tahu Bapak gitu karena Iya. kemarin kemarin itu begini juga kejadiannya pas lagi Hmm. kita pembukaannya intro
Terus newsnya juga barusan keluar gitu. Dan harganya Hmm. kenceng. Karena kita M15 udah terlalu jauh gitu ya. Makanya kita gunakan M5 gitu. Setidaknya kan kalau Ya, dapat dapat hitungan bagus kan tadi masuknya sekitar sini Pak. Di atas sini gitu. Ya, ya, oke, iya. oke. Nanti berikutnya Pak. Masalah. Berikutnya ya. Iya. Ingatkan kan. Oke. Oke Pak. Jadi tilu ya Pak. Terima kasih Mas Riki. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman ya, buat Mbak Diana, terus Mas Gary, Sama-sama Mas Mbak Di. Gilang, Pak Udoyo, Kak Luna. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita ketemu hari Selasa depan. Kelas Senin ya, kelas preview dulu gitu. Hari Iya. Senin ya, tanggal 29. Terima kasih yang sudah hadir. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.